Ini adalah buku pedoman yang akan menjadi petunjuk kalian supaya bisa sembuh dari kecanduan pornografi dan masturbasi. Dengan kalian mengikuti secara sistematis langkah-langkah yang akan disajikan di buku ini, dia akan membantu kalian memahami bagaimana nih strategi-strategi pendekatan ilmiah terbaik untuk sembuh dari kecanduan. Hati-hati, bisa jadi penyebab kalian sulit sembuh dari kecanduan ini dikarenakan kalian belum menemukan metode yang tepat dan terbukti ampuh. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, langsung saja ya, kita akan membahas nih, membedah buku untuk pedoman kalian supaya bisa sembuh kecanduan dari pornografi dan masturbasi. Judul bukunya adalah Rehabilitasi Insan Colikiawan. Solusi sembuh dari kecanduan pornografi dan masturbasi dalam 1 bulan. Buku ini saya tulis sendiri setelah melalui proses riset yang sangat mendalam dan panjang. Oke, langsung saja ya, kita akan membahas lebih dalam isi dari buku ini. Pertama-tama kita harus mengetahui ya, kok bisa bokep ini berbahaya pada sebagian orang. Jadi kita harus paham ya, sebetulnya para penonton pornografi itu dibagi menjadi 3 jenis. Nah, di buku ini saya tulis, tipe yang pertama itu adalah yang namanya rekreasional. Kalau tipe rekreasional ini, dia paling banyak jumlahnya di belahan bumi, hampir mencapai 75%. Jadi kalau orang yang tipe rekreasional ini, dia nonton bokep itu relatif jarang-jarang dan sebentar. Rata-rata durasinya itu adalah kurang dari 30 menit dalam 1 minggu. Artinya memang mereka nonton bokep relatif seperlunya aja. Biasanya kalau penonton yang masuk ke kategori rekreasional ini, mereka nggak timbul kendala di tubuhnya karena mereka nggak kecanduan parah, melainkan nonton bokep hanya sesekali aja untuk hiburan mereka. Tetapi hati-hati loh, yang bisa menimbulkan kendala itu justru di kategori nomor 2, yang namanya itu adalah kategori kompulsif. Kategori kompulsif ini kira-kira jumlahnya ada sebesar 11% dari populasi di dunia ini ya. Dan mereka udah masuk ke kategori ini kalau misalnya kalian nonton bokep durasinya itu lebih dari 2 jam dalam 1 minggu. Jadi mereka itu kerjaannya banyak banget nonton bokep dan alhasil ini bisa mengganggu fungsi tubuh juga fungsi otak mereka. Karena bokep ini akan merusak sistem otak terlebih dalam jangka panjang dengan terpaparnya hal tersebut. Bahkan gak jarang juga ya, pada tipikal penonton yang kompulsif pornografi ini, mereka lebih memilih untuk ngocok dan masturbasi sendiri dibandingkan berhubungan seksual dengan pasangan. Sementara yang terakhir itu ada pula yang namanya high distress. Jumlahnya ini kisaran antara 12%. Sebetulnya high distress ini mereka nonton bokepnya relatif sedikit sih, kisaran 15 menit per minggu. Tetapi masalahnya bukan muncul dari durasi, melainkan dari bagaimana reaksi mereka setelah nonton film bokep. Pada orang-orang yang tipikal high distress ini, tiap kali nonton bokep meskipun sebentar, dia ngerasain kalau dirinya ini berdosa, tidak pantas, dan ujung-ujungnya dia menjadi stres, khawatir, juga cemas. Akibat dari perasaan inilah yang kemudian bisa menimbulkan kendala di tubuhnya. Dia jadi mengasingkan diri, dia jadi nggak pede, bahkan akhirnya bisa timbul kendala yang menghambat fungsi produktivitas sehari-hari. Jadi sebetulnya sudah sangat jelas ya, dari 3 kategori ini yang bisa menimbulkan masalah itu adalah kalau kita masuk ke dalam kategori kompulsif atau high distress. Sementara pada sebagian banyak orang, dia itu di kategori rekreasional. Ini yang bisa menjelaskan kenapa pada banyak orang nonton bokep mereka nggak timbul masalah dan fine-fine aja. Tetapi jangan salah, pada sebagian kecil kasus ada yang bisa menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah masalah dalam fungsi seksual. Kalau misalnya kalian udah masuk di kategori kompulsif ataupun high distress ini, ayo segera kurangi kecanduan dengan kita memahami strategi-strategi selanjutnya. Langkah selanjutnya yang harus kita memahami adalah bagaimana nih strategi terbaik untuk mempersiapkan diri kita supaya bisa sembuh dari kecanduan. Jadi kalau misalnya ya kita ingin berhasil dalam melakukan sesuatu, tentu kita harus persiapan dulu. Gak mungkin kita langsung terjun gitu aja, pengen stop langsung total. Melainkan juga ada yang harus diperbaiki jauh-jauh hari sebelumnya. Salah satunya itu adalah dengan kita melakukan percobaan hal-hal yang baru. Jadi nggak bisa dipungkirin ya, para pecandu bokep itu dia kerjaannya suka apa? Mengurung diri di kamar. Mereka lebih banyak waktu sendiri. Karena lebih banyak di kamar, alhasil mereka kegoda tuh untuk nonton film bokep. Karena nggak ada orang, senggang, bosen, gabut, akhirnya ngocoklah di kamar. Makanya sangat penting kita harus melakukan sesuatu hal yang baru untuk memacu tubuh kita dan menghindari waktu sendiri. Adapun kita harus paham ya, ada istilah namanya itu adalah dopamin murahan dan ada pula yang namanya dopamin sehat. Dopamin murahan ini adalah ketika kita mendapatkan zat dopamin dari hal-hal yang tidak baik. Contohnya kita dari makan junk food, makanan tidak sehat, atau kita nonton bokep, scrolling sosmed, gunakan narkoba, berjudi. Betul sih dia bisa meningkatkan dopamin, tetapi dopamin ini merupakan dopamin murahan yang bahkan bisa ujung-ujungnya mengganggu kesehatan tubuh kita. Yang harus kita perbanyak itu adalah dopamin sehat dengan melakukan hal-hal baru yang sangat memiliki manfaat
untuk kesehatan tubuh kita. Contohnya apa nih dopamin yang sehat? Salah satunya kita adalah dengan olahraga. Kita olahraga itu tubuh kita akan mengeluarkan zat dopamin dan ini akan sangat bermanfaat baik juga sehat untuk tubuh kita. Selain berolahraga, kita coba hal-hal baru, kemudian kita mengerjakan tugas dengan baik, tidur berkualitas, berinteraksi sosial dengan keluarga, juga melakukan aktivitas di luar ruangan. Dengan kita memperbanyak hal-hal baru yang positif ini, dia akan meningkatkan dopamin, tetapi dalam konteks dopamin yang baik untuk tubuh kita. Dengan kita membiasakan hal ini, maka harapannya kita dapat mengurangi kecanduan pornografi tadi. Karena kita udah semakin sibuk dan tidak melampiaskan gairah kita hanya untuk nonton bokep ataupun ngocok. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan ya, di sini buat kalian yang penasaran dengan bukunya, kalian bisa mengakses ya buku Rehabilitasi Insan Colikiawan secara e-book. Jadi e-book ini formatnya dia adalah PDF. Cara membelinya, kalian cukup mengakses link di bawah ini atau cari di deskripsi video YouTube ini, kalian buka, kemudian kalian beli di sana. Setelah kalian melakukan pembayaran melalui situs tersebut, maka bukunya bisa langsung kalian download dan baca di gadget kalian kapan saja. Untuk yang masih pikir-pikir lebih lanjut, kita akan membedah lebih dalam ya, bagaimana nih isi buku ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ya ke pembahasan bagaimana strategi inti untuk mengurangi kecanduan pornografi dan masturbasi. Pendekatan strategi inti untuk mengurangi kecanduan itu ada berbagai metode. Salah satunya di buku ini saya share itu adalah dengan mengurangi bertahap. Jadi ya, banyak orang yang dia itu kesulitan untuk mengurangi kecanduan pornografi karena biasanya mereka ingin menetapkan target yang tidak realistis. Dari awalnya, misalnya dia ngebokep itu dalam seminggu 7 kali. Jadi setiap hari ngocok, setiap hari ngebokep, setiap hari ngocok. Alhasil ketika dia berusaha untuk berhenti total, dia menjadi kesulitan. Ujung-ujungnya bahkan dia tidak bisa berhenti sama sekali. Sekarang gimana kalau misalnya kita menetapkan targetnya yang realistis? Kita mengurangi mengakses bokep dan ngocoknya, tetapi kita kurangi cukup 50% dari dosis sebelumnya. Misalnya kita ngebokep dan ngocoknya itu 7 kali seminggu. Kita kurangi menjadi 3 kali seminggu. Dengan kita mengurangi bertahap, itu diharapkan kita masih bisa beradaptasi dan bisa menguranginya dengan baik. Lama-kelamaan, kalau kita udah terbiasa dengan 3 kali seminggu, nggak ada salahnya kita kurangi lagi. Misalnya jadi 2 kali seminggu. Sampai berapa kali nih kita kurangi? Sampai kita ketemu berapa dosis yang nyaman di tubuh kita. Jangan salah, dosis tiap orang itu beda-beda. Mungkin ada orang yang ngerasain kalau misalnya dia ngebokepnya 2 kali seminggu, dia ngerasa nyaman, masih bisa produktif, tetapi tidak mengganggu keseharian tubuh mereka. Namun, bisa jadi juga loh, ada orang yang dia sebetulnya tidak nyaman sama sekali nonton film bokep, terutama mereka yang kategori high distress. Pada orang-orang kategori tersebut, biasanya akan lebih baik justru kalau kalian tidak nonton bokep atau mengocok sama sekali. Dan hal ini sah-sah saja. Selama kalian merasa nyaman dan justru bisa produktif dengan hal itu, maka boleh-boleh saja dari awalnya 2 kali seminggu, turunkan jadi 1 kali seminggu, lalu nanti bahkan bisa berhenti sama sekali. Selanjutnya, metode yang lain bisa kita lakukan, itu adalah dengan kita melakukan catat kebiasaan. Jadi ya, kita kadang sering ngebokep karena kita nggak sadar udah kebanyakan ngebokep dan colinya. Nah, dengan kita mencatat kebiasaan ini, dia akan membantu untuk kita men-tracking. Kira-kira kita udah kebanyakan ngebokep apa enggak? Caranya gimana? Yaitu adalah dengan kita membeli kalender fisik. Kalender fisik, taruh di kamar, usahakan kalendernya yang besar, kemudian kita sediakan spidol. Kalau misalnya kalian di hari itu berhasil tidak nonton bokep dan ngocok, maka sebaiknya kalian tandai bulat di tanggal tersebut. Gunakan spidol warna hijau supaya satisfying. Sebaliknya, ketika kalian justru hari itu malah nonton bokep dan ngocok, maka berilah tanda silang. Tanda silangnya gunakan spidol merah dan besar. Jadi kita kelihatan kayak beban, aduh ini malah ngebokep lagi. Dengan kita melakukan metode ini, diharapkan dia dapat memberikan efek psikologis. Kita jadi berpikir 2 kali. Ketika kita mau ngebokep dan ngocok, kita ngelihat kalender di kamar. Aduh, dalam minggu ini aku udah keseringan ngebokep nih. Udah 6 kali seminggu. Masa jadi 7 kali seminggu? Atau bahkan kita malah mikir, aduh, masa hari ini aku 2 kali ngebokep? Ini udah ada gambar X, masa X-nya 2. Jadi nggak estetik banget. Makanya dengan memberikan efek penekanan ini, kita menjadi berpikir 2 kali. Bahkan ujung-ujungnya, kita malah termotivasi untuk bisa memberikan tanda lingkaran di kalender. Yaitu adalah bukti kalau kita berhasil melalui hari tersebut tanpa nonton bokep dan juga mengocok. Selanjutnya, ini merupakan salah satu metode ampuh yang sering saya anjurkan ke pasien-pasien yang datang berkonsultasi karena kecanduan pornografi dan masturbasi, yaitu adalah dengan menyusun sistem punishment dan reward. Kenapa sih sistem ini cukup ampuh? Pada prinsipnya ya, kita manusia selalu ingin untuk menghindari bahaya atau hal yang tidak nyaman untuk diri kita. Sementara kita selalu ingin mendekati dan mendapatkan hal-hal yang justru akan memberikan reward atau kenyamanan bagi diri kita. Kita bisa menggunakan sistem tersebut untuk memanipulasi otak kita supaya sembuh dari kecanduan. Caranya adalah kita buat
Kalau misalnya ya, kita ngebokepnya dalam 1 minggu melebihi target yang kita tentukan, misalnya itu adalah setiap hari, maka kita akan menentukan sistem punishment. Sebaliknya, kalau misalnya kita berhasil melampaui target kita mengurangi kecanduan kurang dari target kita, misalnya kurang dari 2 kali seminggu, kita akan memberikan reward untuk tubuh kita. Usahakan punishmentnya ini yang bisa memberatkan diri kita sehingga kita jadi berpikir 2 kali ketika ngocok. Dan rewardnya ini merupakan hal yang mudah, tetapi dia akan meningkatkan motivasi kita untuk mengurangi kecanduan pornografi tersebut. Contohnya ya, misalnya di sini kita berhasil 1 minggu nggak masturbasi, kita akan mereward diri kita, boleh beli gift kesukaan, atau mungkin cheating day, makan makanan favorit yang kita sukai. Kalau misalnya bisa lebih lama lagi, 1 bulan malah nggak ngocok, kita mencapai target, maka kita berikan reward juga ke tubuh kita. Kita boleh untuk liburan singkat keluar kota, atau mungkin beli gadget baru yang kita sukai. Sebaliknya, kalau misalnya nih kita malah nggak sampai target, maka di sini kita setel sistem punishment. Misal, kalau ternyata kita masturbasinya masih sering, kurang dari 3 kali per minggu, kita hukumannya itu adalah sedekah 50.000, atau mungkin wajib lari 100 menit per minggu. Semakin sering kita masturbasi, lebih dari 3 kali per minggu, maka kita harus bersedekahnya makin banyak, 100.000, atau malah kita larinya juga harus lebih lama, 150 menit per minggu. Dengan kita menyusun sistem reward dan punishment ini, harapannya kita akan semakin termotivasi untuk mengurangi kecanduan pornografi juga masturbasi. Oke, itu tadi adalah beberapa strategi ya. Selanjutnya yang paling penting, gimana pertolongan pertama yang harus kita lakukan ketika kita udah kebelet banget pengen ngocok dan nonton bokep. Jangan salah, ada juga lah sebetulnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang saya bagikan di buku ini itu adalah dengan metode tunggu 5 menit. Misalkan suatu hari kalian udah kebelet banget ya, sebaiknya sebelum kalian ngebokep dan segera ngocok, coba kalian stop total aktivitas kalian. Pasang stopwatch atau putar lagu yang durasinya 5 menit, kemudian kalian tenangkan diri, rilekskan pikiran, dan fokus kembali. Pikirkan baik-baik, kira-kira kita masih tetap mau ngebokep dan ngocok, atau malah kita jangan melakukannya. Terkadang kita nggak berpikir panjang ya ketika mau ngebokep dan ngocok, ujung-ujungnya kita malah menyesal. Dengan kita memberikan jeda 5 menit, itu akan memberikan waktu supaya kita bisa berpikir ulang dan memikirkan konsekuensi buruk kalau misalnya kita tetap masih ngebokep dan ngocok. Ketika sudah 5 menit, saran saya, coba deh segera melakukan aktivitas fisik. Contohnya apa? Seperti misalnya kita push up, lari-lari, atau mungkin kita lakukan aktivitas di luar. Tujuannya adalah untuk mengurangi sistem saraf yang bisa menimbulkan tubuh kita gairahnya meningkat. Jangan salah, ketika kita melakukan aktivitas fisik berat seperti push up atau lari, yang terjadi adalah justru dia akan menekan sistem saraf yang mengatur fungsi seksual khususnya ereksi. Harapannya dengan persarafan yang mengatur seks ini semakin redam, kita bisa mengontrol gairah kita dan kita bisa mengurangi penggunaan pornografi juga masturbasi. Baik, itu tadi ya beberapa pedoman yang saya share dalam isi buku ini. Total halaman dalam buku ini kira-kira ada 100 halaman. Saya paham ya, mungkin kalian ngerasa udah sering frustasi untuk berhenti mengurangi kecanduan ini. Tetapi percayalah, selama kita mau berusaha dan memiliki tekad yang kuat, bukankah mungkin pada akhirnya kita akan berhasil melewati fase sulit ini dan kita akan menjadi produktif kembali. Jangan mudah putus asa, siapa tahu setelah kalian mengikuti strategi-strategi ini, kalian bisa menjadi sembuh dan menjadi pribadi yang jauh lebih sehat dan bisa meninggalkan identitas lama kalian sebagai mantan seorang insan colikiawan. Terima kasih sudah menyaksikan.